Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Rokan Hilir, kelompok 4, akan menampilkan video hasil wawancara tentang penerapan nilai-nilai anti korupsi. Kami kelompok 4 beranggotakan 1. Awaludin, 2. Ina Anggreni, 3. Liza Wahyuni, 4. Musrayana, 5. Farhum Ahmad Daulay, 6. Vivi Setiawati. Berikut video hasil wawancara penerapan nilai anti korupsi. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan apa itu korupsi. Korupsi, menurut hukum di Indonesia, adalah perbuatan yang melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, baik itu perorangan maupun korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Ada beberapa jenis korupsi. Yang pertama, transaktif. Yang kedua, ekstroaktif. Yang ketiga, invasif. Yang keempat, nepotistik. Yang kelima, autogenetik. Yang keenam, suportif. Yang ketujuh, definisif. Sebab-sebab terjadinya korupsi. Yang pertama, aspek individu. Yang kedua, aspek organisasi. Dan yang ketiga, aspek masyarakat. Di sini kami akan melakukan wawancara terhadap narasumber tentang apa itu korupsi dan anti korupsi serta dampak korupsi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Wahyuni, peserta Latsar CPNS Kabupaten Rokan Hilir, golongan 2, angkatan 7, kelompok 4. Interview kali ini akan membahas tentang anti korupsi bersama Bapak Rusli. Perkenalkan diri dulu, Pak. Nama saya Rusli D, umur 50 tahun. Baiklah, langsung pertanyaan yang pertama. Berikan pendapat Bapak tentang korupsi. Korupsi itu adalah sesuatu tindakan yang tercela atau tidak terpuji yang dapat merugikan diri sendiri dan orang banyak. Selanjutnya, bagaimana tindak korupsi itu bisa terjadi dan bagaimana agar bisa terhindar dari tindak korupsi tersebut? Tindakan korupsi itu bisa terjadi apabila ada seseorang diberikan amanah ataupun kewenangan jabatan dan seseorang itu menyalahgunakan amanah ataupun jabatan yang diberikan karena adanya peluang juga. Dan bagaimana cara untuk menghindari korupsi itu, yaitu dengan kita meningkatkan iman dan takwa kita dengan mengingatkan rasa syukur atas apa yang kita peroleh dan Allah memberikan sesuatu lebih dari cukup. Pertanyaan yang terakhir, apa harapan Bapak untuk generasi ke depan sebagai generasi penerus bangsa yang bebas korupsi? Harapan untuk generasi penerus bangsa itu agar dapat mempersiapkan diri untuk menjadi orang yang lebih bekerja keras, lebih jujur, lebih amanah, supaya bangsa dan negara ini bisa dibangun dan bisa dikerjakan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab, rasa moral dan malu yang tinggi. Baiklah, sekian interview kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Anggreni, peserta Latsar Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021, angkatan 7, kelompok 4. Baiklah, di sini saya akan melakukan interview bersama Bapak Mudi. Sudah bersama dengan kita. Boleh perkenalkan diri dulu, Pak? Baik, perkenalkan nama saya Bobi David Nadoban. Saya sebagai fisioterapi di Puskesmas Badan Guna. Kita langsung saja, Pak, ya. Baiklah, di sini saya akan melakukan interview mengenai nilai-nilai dasar anti korupsi. Menurut Bapak, bagaimana cara kita memaknai nilai-nilai dasar anti korupsi khususnya di instansi Bapak? Baik, terima kasih pertanyaannya.
terkait anti korupsi di instansi Puskesmas Paganggunak tentunya kita melihat bagaimana seorang pelayan di Puskesmas ini melakukan tindakan-tindakan yang jujur. Terlebih misalnya mungkin kita bisa lihat contoh dalam pengadaan surat kesehatan, bagaimana itu semua berproses dengan cepat, dengan baik, tanpa mengharapkan adanya uang tambahan dari dari pasien atau yang membutuhkan surat. Kemudian dalam layanan lainnya seperti sekarang kita bisa lihat terkait vaksinasi, banyak yang antri. Jadi itu kan karena saudaraku mau vaksin, udah aku masukkan satu namanya, dua namanya. Jadi untuk orang yang sudah antri tidak kebagian lagi seperti itu. Itu kan merupakan contoh-contoh bagian dari korupsi yang tidak hanya materi yang kita lihat di sekitar kita. Berarti tidak menerima gratifikasi dan tidak mendahulukan Ya. kepentingan pribadi ya Pak ya? Ya. Selanjutnya Pak, bagaimana upaya Bapak untuk menerapkan nilai-nilai dasar anti korupsi di tengah isu profesionalisme ASN pada masa ini? Ya itu sebenarnya sih kembali tergantung ke pribadi masing-masing. Bagaimana sikap jujur, mungkin ada pengaruh integritas dari ASN tersebut, kejujuran dia terhadap memberikan layanan itu dengan baik, dengan tulus. Untuk mengantisipasi hal-hal korupsi tentunya terkait dengan sistem yang terbuka mengenai pembiayaan, bagaimana aturan pembiayaan itu kan, jadi masyarakat bisa mengakses atau mengetahui pembiayaan yang akan dibebankan ke masyarakat itu. Kemudian kita menghindari adanya hal korupsi tentunya terkait dengan sistem yang terbuka mengenai pembiayaan, bagaimana aturan pembiayaan itu kan, jadi masyarakat bisa mengakses atau mengetahui pembiayaan yang akan dibebankan ke masyarakat itu. Kemudian kita menghindari adanya kepentingan pribadi. Kalau seperti saya fisioterapi, jangan karena saya punya saudara atau sanak sepupu saya lama-lama yang kerjanya kan begitu. Atau jangan karena dia ngasih tip, kita servisnya lebih lama. Itu kan harus dihindari. Profesionalisme itu kan harus memang ada dalam diri setiap pelayan masyarakat. Berarti selalu mengedepankan keterbukaan biaya dan tidak menyalahgunakan pasien atau masyarakat yang mengenai layanan. Terakhir Pak, yang terakhir, apa harapan Bapak ke depannya supaya semua ASN ini dapat menerapkan nilai-nilai dasar anti korupsi di tengah maraknya profesionalisme? Ya mana ya? Kalau itu kan kembali ke diri masing-masing. Secara instansi tentunya peraturannya ada, tapi yang namanya berbuat nakal atau jahat itu kan kembali ke pribadi masing-masing gitu. Memang harapannya semuanya berjalan dengan baik. Artinya ada pembinaan daripada pimpinan kita terhadap peraturan-peraturan yang ada itu supaya dapat dilakukan dengan tegak lurus ke bawah seperti itu. Intinya yang lebih memperhatikan supaya lurus ke bawah. Sekian untuk interview kali ini. Terima kasih atas waktunya Pak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Setiawati, peserta Latsar CPNS Kabupaten Rokan Hilir tahun 2021. Interview kali ini tentang anti korupsi bersama seorang mahasiswi farmasi, yaitu perkenalkan, nama saya Indira Cantika, saya adalah seorang mahasiswi farmasi. Baik, kita lanjut aja dengan interviewnya Indira Cantika ya. Bagaimana menurut Indira Cantika arti dari korupsi? Korupsi adalah suatu tindakan kejahatan yang menimbulkan banyak kerugian bagi banyak hal, terutama adalah rakyat Indonesia. Terus bagaimana sih kira-kira kita menyikapi agar tidak terjadi korupsi? Yang terutama dari diri kita sendiri, yaitu dengan cara menimbulkan
rasa kesadaran anti korupsi pada diri kita sendiri. Yang kedua yaitu negara Indonesia harus memberikan sanksi seberat-beratnya kepada koruptor sehingga menimbulkan efek jerah. Baik, satu lagi pertanyaannya Indira Cantika ya. Kira-kira apa sih harapan Indira Cantika untuk Indonesia ke depannya? Harapan saya untuk Indonesia yaitu yang terutama adalah semoga Indonesia semakin maju dan berkembang. Yang kedua, semoga Indonesia terbebas dari kasus korupsi karena korupsi ini menimbulkan dampak negatif yang berjangka sangat panjang. Terima kasih untuk interviewnya. Demikian interview kita bersama mahasiswi farmasi. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan hasil interview tentang anti korupsi. Adapun poin-poin interview yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan saya, yaitu harus memiliki sikap jujur kepada diri sendiri. ASN harus meluruskan niat bekerja secara profesional, disiplin dalam waktu bekerja. Yang kedua, menerapkan kehidupan kesederhanaan agar dapat menekan sikap anti korupsi. Yang ketiga, selalu bersyukur dalam setiap kondisi yang ada. Dari poin-poin yang telah kami simpulkan, maka kami menyimpulkan untuk setiap ASN harus memiliki sikap anti korupsi agar pelayanan yang diberikan kepada publik menjadi transparan dan akuntabel. Sekian kesimpulan dari saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.